Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan membawakan salah satu dari tema, yaitu hutan sebagai pelindung bumi. Stay tune ya. Oh my god. Apa sih banget? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memiliki peranan yang besar bagi kelangsungan hidup manusia, sebab hutan merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Hutan pun berfungsi untuk menyerap sebagian besar karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia. Sebab terlalu banyak zat karbon bagi bumi tentu tidak baik bagi lapisan ozon. Penyerapan karbon dioksida yang terdapat di udara oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan dengan cara menyerap karbon dioksida, cahaya matahari, serta air di dalam tanah yang menghasilkan oksigen sebagai sumber kehidupan makhluk hidup di bumi. Pentingnya hutan bagi bumi dan keberlangsungan kehidupan sudah banyak diketahui oleh orang-orang. Nyatanya, orang-orang masih saja menganggap remeh peran hutan sebagai paru-paru bumi. Sedangkan manusia tetap saja melakukan hal-hal yang merusak hutan dan tidak memedulikan dampak yang akan terjadi setelahnya. Faktanya, hutan di seluruh dunia telah mengalami penurunan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan sebaliknya, pembaharuan hutan justru terus melambat. Penyedia data Statista melaporkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan luas kehilangan hutan terbanyak di dunia pada tahun 2022, yakni sebanyak 230.000 hektar. Selain itu, Indonesia juga menempati urutan kedua sebagai negara yang mengalami deforestasi tertinggi di dunia berdasarkan perubahan kawasan hutan antar 1990 sampai 2020 per mil persegi. Sebagaimana dikutip dari World Population Review, Indonesia tercatat kehilangan 101.977 mil persegi hutan. Secara umum, deforestasi atau pembabatan hutan terjadi karena ulah manusia yang mengubah hutan menjadi area pertambangan, pertanian, hingga perluasan lahan untuk perkebunan. Deforestasi juga bisa terjadi karena adanya kebakaran lahan atau hutan. Nah, jadi di sini aku bakal menjelaskan apa sih dampaknya kalau misalkan hutannya itu rusak. Nah, yang pertama itu ada menurunkan kualitas oksigen. Nah, hutan itu kan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen. Nah, jadi hutan itu juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Nah, itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun, banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Lalu, yang kedua yaitu ada penyebab banjir besar. Nah, semakin maraknya penebangan liar hutan akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menyebabkan pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Lalu, yang ketiga, ada kepunahan masif berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Nah, deforestasi menyebabkan habitat bermacam spesies hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan rusak dan lenyap. Menurut National Geographic, sekitar 70% jenis flora dan fauna hidup di kawasan hutan. Kerusakan hutan mengakibatkan mereka tidak lagi mampu bertahan hidup di habitat aslinya. Akibat kehilangan habitat-habitat mereka, maka hewan, tumbuhan, serangga, dan burung-burung yang bergantung pada ekosistem hutan akan perlahan mati dan menyebabkan kepunahan massal.
Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana? Oh. Oke, sekarang solusi yang ditawarkan sebagai siswa. Ada berbagai solusi yang bisa ditawarkan sebagai siswa sendiri. Salah satunya adalah aksi tanam 1000 pohon oleh pelajar Indonesia yang merupakan tindakan penghijauan pada Hari Bumi. Aksi tanam 1000 pohon ini pernah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Lembang di Gunung Putri, Lembang, Bandung Barat. Perbedaan penanaman pohon dari penanaman biasanya yaitu lokasi penanamannya. Lokasi penanaman 1000 pohon yang biasanya dilakukan di area hutan yang lahannya masih gersang, sehingga nantinya hutan tersebut bisa hijau kembali dan bisa memiliki banyak manfaat khusus untuk kehidupan manusia di masa depan. Ini HP siapa ya? Yaudah, lanjut lagi. Nah, selain solusi yang dapat ditawarkan oleh siswa, terdapat juga solusi yang dapat ditawarkan oleh pemerintahannya itu sendiri, yaitu pemerintah dapat melakukan pengarahan kepada warga tentang bahayanya penebangan liar, melaksanakan program penanaman pohon untuk warga, mempertegas undang-undang pelarangan penebangan pohon secara liar, memberikan sanksi terhadap pelanggar, dan menerapkan sistem tebang pilih. Selain itu, terdapat juga upaya lain, yaitu dengan diadakannya perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim. Dari adanya aksi ini, lebih banyak lagi orang yang ingin menanam hutan dan juga mengurangi pengeluaran karbon yang berbahaya kepada lingkungan. Sekian dari kami, ayo lindungi hutan di Indonesia, cegah upaya perusakan hutan agar terhindar dari bencana. Kita butuh solusi, bukan polusi. I can't be your love. Look is too trivial for you now. Oh, my life is falling apart. Maybe